Guys, kita mancing pinggiran dulu pakai umpan lur. Semoga amis guys. Kita cari ikan pinggiran. Berjumpa kembali teman mancing Semeton Angler dimanapun kalian berada. Berjumpa di channel Segara Nampu. Video kali ini saya akan mengajak teman mancing untuk mengikuti keseruan saya mancing pinggiran. Jadi mungkin baru saya sempat upload video lagi karena ada beberapa kesibukan yang saya kerjakan di rumah. Nah, di video kali ini masih di seputaran dermaga Tanah Ampo, tepatnya di sebelah timur dermaga Tanah Ampo. Saya mencoba casting, jadi targetnya ikan-ikan pinggiran. Biasanya di seputaran spot ini ada banyak ikan kerong-kerong. Belum ada sambaran guys. Ada yang ngombak ya? Oke. Saya ditemani angler Oga Buitan. Saya berdua bersama teman dari Buitan, ada Oga Buitan. Jadi kebetulan kami berdua menggunakan setikel yang sama. Kami percayakan dari produk Daido, dari mulai reel sampai rod saya menggunakan produk Daido. Nah, kebetulan airnya mulai pasang, jadi ombaknya agak sedikit besar. Beberapa kali saya mencoba melempar pancing namun belum sempat ada sambaran. Video-video sebelumnya mungkin saya hanya mengupload beberapa video tentang beberapa spot-spot mancing dan juga beberapa pantai yang ada di daerah Manggis atau daerah Karangasem. Itu dikarenakan karena saya belum sempat melakukan aktivitas mancing. Nah, kebetulan hari ini saya menyempatkan diri kembali untuk memancing walaupun hanya mancing casting untuk target-target ikan pinggiran. Nah, saya rilis guys. Nah, ini terlihat Deogah sudah mulai strike walaupun ikannya size kecil. Ini saya rilis guys. Kita akan rilis saja, kita tunggu sampai mereka besar baru kita akan tangkap. Sampai saat ini masih belum mendapatkan sambaran. Kita bersabar dan menunggu keberuntungan ada di pihak kita. Cuaca sangat cerah, angin berhembus sepoi. Hari ini sore sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi begitu pulang kerja saya langsung mengambil perlengkapan pancing, langsung berangkat menuju ke pantai. Kebetulan rumah saya tidak terlalu jauh dari pantai, jadi hanya butuh waktu beberapa menit saya sudah tiba di pantai, teman-teman. Oh ya, bagi teman mancing yang baru saja sempat menonton video-video di channel ini, di channel Segara Nampo, saya ucapkan terima kasih banyak sudah sempat menonton video-video di channel ini. Dan saya berharap teman mancing dimanapun berada, mohon dukungannya untuk mensupport channel ini agar bisa berkembang ke depannya, tentunya menampilkan video-video tentang kegiatan memancing
kegiatan di pantai dan laut, dan juga beberapa spot-spot memancing yang ada di Karangasem khususnya. Jadi mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga pastinya komentar, karena tanpa komentar teman mancing saya tidak terlalu mengerti, mungkin kurang tahu, ada beberapa kesalahan baik dalam penyajian visual maupun narasi-narasi di video ini. Mohon masukannya teman-teman senior angler dimanapun berada, mohon bantuannya untuk memberikan masukan. Wah, mantap. Tengah sana dia mah. Dan ini strike kedua dari Deogah, kembali hanya size release. Jadi kebetulan mungkin masih anak-anaknya di sini berkumpul, sedangkan mak-maknya belum ada yang strike teman mancing. Jadi kita tunggu saja, semoga ke depan yang makan umpan kita itu bapaknya atau emaknya. Dan sampai saat ini saya masih kalah skor, belum ada sambaran yang menarik umpan saya. Namun tetap bersabar saja guys, sambil menunggu berita dari pemerintah terkait keberadaan dermaga cruise ini agar bisa dibuka untuk umum untuk kegiatan memancing. Jadi kita berdoa saja untuk para pecinta mancing dimanapun berada, semoga dalam waktu dekat ini dermaga Tanah Ampo bisa dibuka untuk umum sebagai kegiatan memancing. Dan kita tentunya sangat berharap banyak, karena spotnya memang sangat bagus, sudah mulai dihuni oleh beberapa ikan-ikan dasaran, dan juga tempatnya memang ideal untuk memancing, sangat nyaman dan juga mudah dijangkau, karena tempatnya sangat mudah dilalui melalui baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jadi sementara mereka yang suka mancing hanya bisa menyewa perahu, sama halnya seperti mereka yang suka mancing naik perahu dari LE atau Labuan Namuk dengan menyewa perahu dari 400.000 sampai 1 juta rupiah. Mereka sudah bisa menikmati hiburan memancing dasaran atau mungkin di malam hari, atau banyak disebut dengan ngeblor teman mancing. Jadi ngeblor merupakan kegiatan mancing di malam hari dengan menggunakan fasilitas penerangan lampu listrik dengan menggunakan genset. Targetnya ikan-ikan dasaran Nah, sudah punya. Aman. kembali Deogah strike yang kesekian kali. Jadi masih saya rilis teman mancing. Kita rilis saja, mungkin 3 atau 5 bulan ke depan ya sudah jadi besar, sudah siap, atau size-nya sudah jadi size konsumsi atau size bakar guys.
dan akhirnya pecah telur. Saya pun dapat sambaran walaupun sama, masih saya rilis, belum ada emaknya yang strike. Dan kita rilis saja, kita biarkan dia bebas berenang untuk menikmati hidup, dan nantinya kita tangkap setelah dewasa atau sudah menjadi bapak-bapak atau emak-emak. Oh ya teman mancing, saat ini saya menggunakan umpan lure atau spingan jenis cacing yang ada di laut. Biasanya umpan jenis ini sangat disukai oleh ikan-ikan jenis pinggiran karena mungkin baunya menyengat dan juga gerakan-gerakan yang mudah memancing ikan untuk memakan umpan tersebut. Hari sudah mulai sore, ombak juga belum mereda karena memang sudah mulai pasang, dan saya masih sabar untuk menunggu sambaran-sambaran berikutnya. Jadi disinilah asiknya memancing, menguji kesabaran, menunggu jeritan reel dan jorannya melengkung. Dan ini adalah sambaran yang kedua, kembali size rilis, masih belum ada size dewasa atau size konsumsi. Kita rilis saja. Jadi demikianlah enaknya mancing, teman mancing. Kita tidak sembarangan menangkap ikan, kita tetap menjaga lingkungan, menjaga ekosistem laut. Kalau memang size-nya yang didapat bukan size konsumsi, untuk apa juga kita menangkap? Kita biarkan saja mereka bebas berenang. Kembali dia ogah dengan 2 ekor ikan yang juga kecil-kecil, masih seputaran size rilis. Tapi asik juga merasakan tarikannya, walaupun size-nya kecil, tidak apa-apa. Kita akan rilis saja. Jadi kami berharap kepada semua teman mancing dan sport angler tetap menjaga ekosistem laut dan menjaga lingkungan dengan tidak menangkap ikan sembarangan, apalagi ikan-ikan yang dilindungi. Baiknya kita biarkan bebas berenang karena hari masih panjang, masih ada hari esok untuk menangkap ikan-ikan yang memang untuk kita konsumsi. Masih menunggu sambaran ke berikutnya, harus sabar menunggu. Hari sudah mulai sore. Melihat gambar di video ini kadang gelap kadang terang, maklum saya menggunakan kamera yang murah, sementara hanya ini yang saya miliki. Semoga mancing maklum adanya. Dan dikarenakan ombaknya terus membesar, di sana saya sudah mulai basah. Saya putuskan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu ombaknya reda. Jadi barangkali mungkin
beberapa menit ke depan. Setelah ombaknya reda, ikannya mau strike ke makan umpan-umpan di pancing kami sebentar ini. Nah, teman mancing, ini karena emaknya tidak mau makan, saya putuskan kami berdua yang makan bakso. Kita harus bersyukur teman mancing, kita syukuri hidup ini, kita mendapat hiburan memancing, juga kita diberikan rahmat untuk sekedar makan bakso di sore hari. Masih di seputaran dermaga Tanah Ampo. Nah, terlihat di video ini para nelayan sedang beramai-ramai menggotong perahu yang di atasnya sudah terdapat jaring tarik atau dikenal dengan sebutan tokal di daerah Karangasem. Ini tadi jaring tarik ini sudah sempat menangkap ikan-ikan kecil jenis ikan layang atau di sini disebut dengan selungsung. Biasanya jumlah personil jaring tarik ini dari mulai 10 sampai 50 orang teman mancing. Ini nantinya setelah jaring ditebar di tengah masing-masing tali, di ujung tali dan juga di akhir jaring tarik ini akan ditarik masing-masing orang dibagi rata agar jaring tarik ini mendarat dengan sempurna. Jadi demikianlah keadaan kami di pesisir, kehidupan nelayan, menjaring ikan, memancing sudah biasa. Itu saya alami sejak saya kecil, jadi saya hidup di laut, merasakan betul bagaimana pahit getirnya melaut. Jadi dulu sebelum ada dermaga cruise, sebelum dibangun dermaga Pertamina, pendapatan nelayan dari jaring tarik ini luar biasa teman-teman. Saya sempat merasakan, jadi bisa satu kali tarikan kisarannya dari 1 juta sampai 50 juta hanya dalam waktu 2 sampai 4 jam teman mancing. Namun sekarang setelah ada beton-beton dermaga, pendapatan kami jauh menurun. Ikan besar-besar sudah mulai menjauh. Ini ikan GT, tongkol itu sudah jarang kami bisa tangkap, walaupun hanya sesekali, dan itu pun jumlahnya tidak banyak teman mancing. Jadi saya juga kurang tahu persis apakah penyebabnya itu atau mungkin mereka para nelayan-nelayan besar menangkap jenis ikan-ikan tersebut di tengah dengan menggunakan pukat teman mancing. Jadi kami nelayan pinggiran, nelayan tradisional sangat merasakan dampaknya, di mana hasil tangkapan kami jauh menurun dari sebelumnya. Dan berangsur-angsur hari mulai gelap, namun saya tetap bersabar untuk memancing, menunggu sambaran-sambaran dari ikan-ikan pinggiran teman mancing.
Oh, sudah punya. Nih, salmon. Mah, masih bagus. Masih belum ada sambaran, walaupun sempat beristirahat menunggu ombaknya reda, namun ikan yang besar-besar masih belum mau memancing umpan-umpan kami teman mancing. Untuk set tackle yang saya gunakan, saya menggunakan Daido Caribbean 1000. Sedangkan untuk rod saya percayakan menggunakan Daido Emperor 702 UL atau Ultra Light. Jadi untuk casting, mancing pinggiran, dan juga mungkin untuk nyumi dan mancing dasaran ringan atau UL, untuk Daido jenis ini sudah sangat mumpuni teman mancing. Jadi saya sangat puas menggunakan rod dan juga reel merek Daido ini. Sudah lama saya menggunakan untuk mancing cumi. Mungkin ada beberapa video-video di channel ini tentang mancing cumi, dari size kecil sampai size besar. Ini sangat nyaman untuk dipakai. Nah, mungkin bagi teman mancing yang ingin mencoba, silahkan untuk mencoba jenis reel ini, atau mungkin rodnya atau jorannya. Silahkan dirasakan sensasinya menggunakan set tackle jenis ini. Dan kebetulan juga teman kami di Ogah juga menggunakan jenis set tackle yang sama, walaupun reelnya tidak menggunakan Daido Caribbean. Oke, masih song, belum ada sambaran ke berikutnya, walaupun hari sudah mulai gelap. Dan mungkin untuk beberapa menit ke depan saya harus mengakhiri kegiatan mancing ini, karena untuk memasang umpan saja sudah hampir tidak terlihat. Jadi barangkali videonya akan saya cukupkan sampai di sini. Nah, ini saya ada sambaran lagi, masih size rilis. Kalau dihitung-hitung mungkin saya berdua sempat mengumpulkan sekitar 12 sampai 15
yang mungkin tidak sempat terekam kamera. Namun jenisnya size rilis, belum ada size yang size konsumsi atau ikan-ikan dewasa yang sempat kami tangkap. Lihat ini, dia ogah, dia memanggil-manggil, barangkali dia ada strike. Dan benar saja, akhirnya landed juga untuk size konsumsi. Hanya satu saja yang kami dapatkan untuk kali ini, ya kita syukuri saja. Untuk size yang kecil kita rilis saja. Salmon. Jadi demikianlah teman mancing dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Berjumpa kembali di video-video mancing selanjutnya. Sekian dan terima kasih.